إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan karunia dan anugerah. Tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah kepada Islam dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Adab-adab berjalan menuju salat. Terakhir telah disampaikan oleh beliau rahimahullah tentang orang yang berdiri dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, dan bahwasanya rakaat yang kedua dia melakukan seperti yang dilakukan pada rakaat yang pertama, kecuali takbiratul ihram dan juga istiftah. Karena takbiratul ihram itu adalah takbir pembukaan, dilakukan pertama kali. Istiftah dibaca setelah takbiratul ihram. Nah, ini tidak dibaca pada rakaat yang kedua. Dan beliau sebutkan di akhir, walau lam ya'ti bihi fil ula, meskipun dia tidak membaca istiftah pada rakaat yang pertama. Seandainya dia lupa misalnya tidak membaca istiftah pada rakaat yang pertama, apakah dia membaca istiftah pada rakaat yang kedua? Tidak, karena istiftah sesuai dengan namanya, pembukaan. Itu dibaca pada rakaat yang pertama dan tidak dibaca pada rakaat yang kedua. Bagaimana kalau belum sempat membacanya pada rakaat yang pertama? Ya sudah, berarti dia tidak mendapatkan pahala membaca doa istiftah, begitu saja. Adapun takbiratul ihram maka jelas orang yang salat rukun hukumnya membaca takbiratul ihram. Kalau dia tidak membaca takbiratul ihram belum salat berarti, dan tidak sah salatnya. Kita lanjutkan penjelasan beliau setelahnya. Beliau mengatakan thumma yajlisu litashahhudi muftarishan ja'ilan yadayhi ala fakhidhayhi basitan asabi'a yusrahu madmumatan mustaqbilan biha al-qiblata qabidan min yumnahu al-khinsira wal-binsira muhalliqan ibhamahu ma'a wustahu thumma yatashahhadu sirran wa yushiru bisabbabatihi al-yumna fi tashahhudihi isyaratan ila at-tauhidi wa yushiru biha 'inda du'aihi fi salatin wa ghairiha.
Kemudian beliau mengatakan, kemudian setelah itu, yaitu rakaat yang pertama sunnah, rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Maka seseorang setelah itu apa? Di akhir rakaat yang kedua dia duduk tasyahud. Syekh mengatakan, "Tsumma yajlisu lit-tasyahhudi." Maka dia kemudian duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud maksudnya adalah duduk untuk membaca tasyahud. Kenapa dinamakan dengan duduk dinamakan dengan seperti ketika kita duduk di antara dua sujud, yaitu dengan menduduki telapak kaki sebelah kiri, kemudian kita menegakkan kaki kanan atau menegakkan telapak kaki kanan dan menjadikan jari kaki kanan itu menghadap ke arah kiblat. Itu adalah duduk iftirash. Jadi ketika duduk tasyahud, sunnahnya adalah melakukan duduk iftirash, sama ketika kita duduk di antara dua sujud. Sunnahnya demikian. Tapi seandainya ada di antara kita yang tidak iftirash, sekedar duduk saja, maka dia telah melakukan kewajiban karena dia sudah duduk untuk tasyahud, tapi dia meninggalkan sunnah Nabi SAW ketika tasyahud yang pertama ini adalah duduk iftirash. Ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi, dalam keadaan dia menjadikan kedua tangannya berada di atas kedua pahanya. Menjadikan kedua tangannya berada di atas kedua pahanya. Maksudnya ya, tangan kanan berada di atas paha kanan, tangan kiri berada di atas paha kiri. Itu maksudnya. Ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi. Bagaimana posisi jari-jarinya? Basitan asabi'a yusrahu, dalam keadaan dia membentangkan jari-jari tangan kirinya. Jadi bukan digenggamkan, tapi diapakan? Dibentangkan seperti ini. Matmumatan, dalam keadaan dikumpulkan, dalam keadaan dikumpulkan. Jadi dibentangkan seperti ini dalam keadaan dikumpulkan, bukan direnggangkan. Mustaqbilan biha al-qiblah, dalam keadaan dia menghadapkan jari-jari tangan kiri tersebut ke arah mana? Ke arah kiblat. Jadi bukan selain arah kiblat, diarahkan ke kiblat seperti ini. Baik, bagaimana dengan jari-jari tangan kanan? Qabidan min yumnahu, adapun tangan kiri maka digenggamkan. Al-khinsira wal binsira, digenggamkan jari kelingkingnya, al-khinsir, wal khinsira, dan juga dan binsira, dan juga jari manisnya. Ini digenggam seperti ini. Muhalliqan ibhamahu ma'a wustah, dalam keadaan dia menjadikan jempolnya dan juga jari tengahnya itu seperti halq, seperti gelang, sesuatu yang bulat atau memutar seperti ini. Ininya digenggamkan, jari kelingking dengan jari manisnya, kemudian jari tengah dengan jari jempolnya diapakan? Dijadikan seperti gelang. Taib, itu adalah cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
Hadis Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra. Beliau menyebutkan tentang sifat salat Nabi SAW, bagaimana duduk beliau ketika tasyahud. Apabila beliau SAW duduk dalam 2 rakaat, maksudnya adalah duduk tasyahud, selesai 2 rakaat beliau duduk tasyahud, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kakinya sebelah kiri. Wa nasabal yumna, dan beliau mendirikan telapak kaki sebelah kanan. Berarti duduk apa tadi? Iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, tapi kalau beliau duduk pada rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, qaddama rijlahul yusra, maka beliau memajukan kaki kirinya. Kalau tadi diduduki, ketika rakaat yang terakhir beliau ajukan, yaitu dimasukkan di bawah kaki kanan. Wa nasabal ukhra, dan beliau tetap mendirikan yang sebelah kanan. Jadi untuk yang sebelah kanan, baik di tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ini diberdirikan. Bedanya, kalau tasyahud awal kaki kirinya diduduki, telapak kaki kirinya diduduki, tapi kalau rakaat yang terakhir maka dikedepankan atau dimasukkan ke dalam kaki atau di bawah kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian beliau duduk di atas pantatnya, artinya dinamakan dengan duduk apa? Tawarruk. Ini hadis Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun di dalam riwayat At-Tirmidzi, lafadznya adalah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ni litashahhudi faftarasha rijlahu al-yusra. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, maksudnya adalah untuk tasyahud, dan beliau iftarasha, beliau duduk iftirash. Ya, iftarasha itu menjadikan kasur. Kalau iftarasha rijlahul yusra, menjadikan kaki kiri sebagai kasur, maksudnya adalah menduduki kaki kirinya, itu maksudnya. Wa aqbala bi sadri al-yumna ala qiblatihi, kemudian beliau menghadapkan jari-jari kaki kanannya ke arah kiblat. Ya, menghadapkan, jadi ditegakkan, kemudian menghadapkan kaki atau jari kaki kanannya ke arah kiblat. Dan sudah kita sebutkan, tidak harus pas ke arah kiblat ya, karena terkadang sulit bagi sebagian besar kita untuk meluruskan ke arah kiblat, terkadang miring sedikit, tidak masalah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bainal masyriqi wal maghrib itu adalah kiblah. Dari timur ke barat itu adalah kiblat. Karena Nabi SAW mengucapkan ini, beliau berada di kota Madinah yang posisinya di sebelah utara Makkah. Adapun kita berarti baina asyimal wal janub, antara utara dan selatan ini adalah kiblat. Jadi seandainya miring sedikit tidak masalah, itu ke arah kiblat juga. Antara timur, antara selatan dan utara ini adalah kiblat. Baik, itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Baik. Kemudian di antara sunnahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh adalah meletakkan tangan kanan di atas paha sebelah kanan dan meletakkan tangan kiri di atas tangan sebelah kiri. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dan juga dari hadisnya Abdullah bin Zubair, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, disebutkan wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Beliau menjadikan telapak tangan kirinya itu memakan
lutut sebelah kiri. Kalau tadi meletakkan, berarti kalau meletakkan di mananya? Di atasnya. Ada hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan telapak tangan kirinya memakan lutut sebelah kiri. Berarti ini cara yang lain. Ini lutut kemudian diginikan, Pak. Ya, seperti ini. Boleh. Dan itu juga sunnah berdasarkan riwayat ini. Baik. Kemudian boleh juga seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh, yaitu sekedar meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dua-duanya bisa dilakukan dan dua-duanya sahih dari Nabi SAW. Kemudian tentang jari-jarinya, ya, tentang posisi jari-jari tangan sebelah kanan yang tadi disebutkan sifatnya seperti ini. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yad'u ibhamahu ala usbu'ihil wusta, meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya, meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Jadi kalau tadi seperti ini, ya, sifat yang kedua diletakkan di atasnya seperti ini, Pak. Beda ya. Kali ini ujung dengan ujung. Kalau yang kedua sifatnya jempolnya ditaruh di atas jari tengahnya. Dua-duanya termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair. Adapun yang disebutkan oleh Syekh tadi, yaitu seperti ini, itu berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dengan sanad yang hasan. Jadi dua-duanya silahkan diamalkan, boleh. Terkadang ya seperti ini, terkadang seperti ini. Ini kalau tidak segera diamalkan kita lupa. Ya, tapi kalau kadang melakukan yang ini, melakukan yang itu, maka insya Allah kita tahu bahwasanya dua-duanya adalah sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan jari telunjuk? Disebutkan oleh Syekh setelahnya, thumma yatashahhadu sirran. Kemudian setelahnya dia membaca tasyahud dengan sir, berusaha bagaimana orang lain yang ada di sekitarnya ini tidak mendengar apa yang dia baca, bukan di jahran. Dari sini kita tahu bahwasanya Syekh menjelaskan kepada kita bahwa mengangkat atau memberikan isyarat ini dari sejak awal. Dari sejak awal seseorang duduk tasyahud. Saya mengatakan setelahnya, wa yushiru bisabbabatihil yumna, dan dia mengisyaratkan dengan sebagai isyarat kepada tauhid. Karena ini adalah satu isyarat kepada tauhid sesuai dengan makna asyhadu an la ilaha illallah. Di sana ada hadis Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga hadis Abdullah bin Umar, wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya yang sebelah kanan. Yang mana? Allati talil ibham, jari setelah jempol, berarti jari telunjuk. Atau dalam istilah yang lain as-sabbabah. As-sabbabah ini adalah jari telunjuk. Fada'a biha, kemudian beliau berdoa dengannya. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, wa yushiru biha 'inda du'aihi fi salatin wa ghairiha. Dan dia memberikan isyarat dengan jari telunjuk ini
ketika dia berdoa di dalam salat maupun di luar salat. Karena di sini lafadznya fada'a biha. Kemudian dia berdoa dengan jari tersebut, yaitu jari telunjuk tersebut. Sehingga ada sebagian yang juga mengisyaratkan dengan jari telunjuk ini ketika berdoa, yaitu ketika mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Karena Allahumma salli ala Muhammad ini adalah doa. Kemudian ada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, di dalamnya disebutkan wa nasaba usbu'ahu lid-du'a. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan jarinya untuk berdoa. Di sini diriwayatkan oleh Nasai dengan sanad yang hasan. Di dalam sebagian lafaz thumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya, maka aku melihat beliau menggerakkan jari tersebut, berdoa dengan jari tersebut. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya posisi jari telunjuk ketika dalam keadaan tasyahud adalah ditegakkan. Ada yang mengatakan dimulai dari tasyahud dan dibaca ketika kita membaca doa, dan ada yang mengatakan yang menegakkan jari telunjuk ini sejak awal, dari semenjak dia mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wa tayyiban. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan itu dibaca dari awal. Ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya berdoa dengan cara menegakkan jari telunjuk ini bukan hanya di dalam salat ya. Di luar salat pun ya terkadang seseorang bisa berdoa dan dia menegakkan jari telunjuk seperti ini. Dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Nasai dan juga Tirmidzi, anna rajulan kana yad'u bi usbu'aihi. Ada seseorang yang dia berdoa dengan kedua jarinya. Jadi seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahid ahid. Satukan, maksudnya jangan dua, tetapi apa? Dengan satu jari. Jangan menggunakan dua jari. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Berarti menunjukkan terkadang doa bisa seperti ini di luar salat. Ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi asabi'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati aku dan aku berdoa dengan jari-jariku. Jadi lebih dari dua. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahid ahid. Satukan. Ketika berdoa dengan jari-jari jangan banyak, tapi jadikan satu saja. Kemudian wa asyara bis-sabbabah, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Berarti ketika berdoa seperti ini. Seandainya antum berdoa mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah, boleh. Dan ketika seorang khatib di dalam doanya itu di hari Jumat, maka dia berdoanya bagaimana? Mengangkat jarinya. Sunnahnya demikian. Bukan berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya. Sunnahnya justru dia mengangkat satu jarinya. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umarah, bahwasanya beliau melihat Bishr ibn Marwan di atas mimbar, yaitu berkhutbah, dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya. Dia khutbah dalam keadaan mengangkat kedua tangannya.
Faqala, maka Umarah mengatakan radhiyallahu taala anhu, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah menjelekkan dua tangan ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi usbu'ihi al-musabbihah. Beliau ingin menceritakan apa yang beliau lihat dari Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat. Bagaimana doa beliau? Sungguh aku melihat Rasulullah SAW tidak menambah kecuali seperti ini saja. Tidak menambah kecuali seperti ini, yaitu ketika berdoa ketika khutbah Jumat, beliau hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, bukan seperti ini. Jadi khatib ketika dia berdoa di dalam khutbahnya, maka dia berdoa dengan menegakkan atau dengan isyarat jari telunjuknya saja. Baik, berarti ucapan beliau fi salatin wa ghairiha, di dalam salat maupun selain salat, berdasarkan hadis-hadis tersebut. Jadi dalam salat ada isyarat dengan jari, dan di luar salat pun seseorang ketika berdoa boleh dia menggunakan isyarat jari telunjuk. Liqauli Ibnu Zubair, berdasarkan ucapan Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha, rawahu Abu Dawud. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari beliau apabila beliau berdoa, dan beliau tidak menggerakkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Dan para ulama berselisih pendapat tentang masalah menggerak-gerakkan jari. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya hadis tentang menggerak-gerakkan jari ini adalah syadz. Jadi dikumpulkan beberapa riwayat, ada yang menunjukkan yuharrikuha, beliau menggerakkan, ada yang disebutkan tidak menggerakkan. Ada sebagian ulama ahlu sunnah yang mengatakan, kalau tidak salah Syekh Muqbil Al-Wadi'i, beliau berpendapat bahwasanya hadis tentang menggerakkan ini adalah hadis yang syadz. Hadis yang syadz ini adalah hadis yang sahih, tapi dia menyelisih hadis yang lebih sahih. Dia hadis sahih tetapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Terkadang karena perawinya lebih thiqah, atau perawinya yang mengatakan tidak menggerakkan itu lebih banyak. Satu orang saja yang mengatakan menggerakkan meskipun dia adalah seorang yang thiqah, sehingga dihukumi hadis ini sebagai hadis yang syadz. Apakah dia diamalkan? Tidak diamalkan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa hadis sahih yang tidak diamalkan? Hadis yang syadz. Dia adalah hadis yang asing yang menyelisih hadis yang lebih sahih atau riwayat yang lebih sahih. Ini pendapat beliau, sehingga tidak digerakkan. Taib. Dan ada di antara ulama Ahlussunnah yang mengatakan digerakkan. Dan ini adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, cuma apa yang dimaksud dengan digerakkan yang dikuatkan oleh beliau, ini dijelaskan oleh sebagian murid-murid beliau bahwasanya menggerakkannya itu adalah seperti bergetar, Pak. Seperti bergetar, orang redak. Bukan seperti ini, ya, atau bahkan ada yang muter-muter kayak gini, ya. Ini berlebihan. Antum lihat di YouTube ada bagaimana penjelasan dari sebagian murid beliau yang dimaksud oleh Syekh Al-Albani dengan menggerakkan, maksudnya adalah menggetarkan, ya, bukan
berlebihan. Nah, ini tentang masalah menggerakkan, dan tentunya yang mengatakan sunnahnya adalah menggerakkan tidak sampai mengatakan itu sebuah kewajiban atau bahkan rukun, tidak. Itu adalah sesuatu yang sunnah. Nah, dari sini seorang melihat, terkadang kita sholat di sebuah masjid yang masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham, tidak kenal istilah menggerakkan dalam tasyahud. Kalau kita khawatir ketika kita menggerakkan kemudian terjadi mudarat yang lebih besar, ya, dicap misalnya sebagai aliran sesat atau bermain-main dalam sholatnya dan seterusnya, maka bisa kita tunda dan terus kita berusaha untuk berdakwah, mengajarkan, menyampaikan. Mungkin di tempat yang lain yang sudah sama-sama paham tidak masalah. Kalau memang kita ingin, kalau kita memang menguatkan pendapat yang mengatakan digerakkan, bukan karena kita mengingkari itu adalah sunnah Nabi SAW. Menurut pendapat yang menguatkan itu adalah sunnah, tidak. Tapi kadang di dalam dakwah kita perlu mengakhirkan sebagian perkara untuk memberikan kepada mereka perkara yang lebih penting. Nah, setelahnya beliau mengatakan fayaqulu, kemudian setelahnya dia mengatakan, itu setelah menjelaskan bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kaki, kemudian posisi jari-jari secara lengkap, baik jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jempolnya dijelaskan oleh beliau. Maka sekarang beliau menjelaskan tentang apanya? Menjelaskan tentang doanya, apa yang dibaca ketika tasyahud. Fayaqulu, maka dia mengatakan, At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau menyebutkan sebuah lafaz dinamakan dengan lafaz tasyahud karena di dalamnya ada apa? Ada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ayyu tasyahudin tashahhadahu mimma sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam jaza. Dan lafaz tasyahud mana saja yang dia baca yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh, silakan dia membacanya. Ini menunjukkan di sana ada lafaz-lafaz yang lain. Wal aula takhfifuhu, dan yang lebih bagus adalah meringankan, yaitu meringankan bacaan tasyahud awal. Wa adamu ziyadati alaih, dan tanpa dia menambah lebih dari bacaan tadi. Wa hadzal tasyahhudul awal, dan ini adalah untuk tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud yang pertama lebih ringan daripada tasyahud yang kedua. Jadi Nabi SAW telah dinukil dari beliau SAW beberapa lafaz tasyahud. Yang sunnah adalah membaca satu saja, tidak mengumpulkan beberapa lafaz tasyahud tadi dalam satu waktu. Ya, terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, tapi jangan sampai dikumpulkan jadi satu, karena Nabi SAW tidak pernah melakukan yang demikian. Beliau bervariasi cuma satu-satu. Dan yang disebutkan oleh Syekh di sini, at-tahiyatu lillah wa salawatu wat tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dikenal dengan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, karena diriwayatkan lafaz tasyahud ini dari Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dahulu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tasyahud ini, at-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyibat, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sebuah surat di dalam Al-Quran. Jadi ngajari tasyahud kepada para sahabat sebagaimana Nabi SAW mengajarkan apa? Sebuah surah di dalam Al-Quran, diulang-ulang. Dinamakan tasyahud karena ada dua kalimat syahadat. Dan tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Disebutkan setelah disebutkan lafaz ini, wa huwa baina dhahranaina, kami mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ini ketika beliau masih berada bersama kami. Falamma qubida, ketika beliau meninggal dunia, qulna assalamu ya'ni 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa ali Muhammad wa alu Muhammadin ahlu baitihi. Yang dimaksud dengan alu Muhammad itu adalah keluarga beliau, ahlul bait. Dan ahlul bait itu adalah setiap muslim dan juga muslimah yang termasuk Bani Hashim. Setiap muslim dan juga muslimah yang termasuk Bani Hashim. Dan juga istri-istri Nabi, karena istri seseorang itu termasuk keluarganya. Jadi istri-istri Nabi itu semuanya termasuk apa? Ahlul bait. Aisyah termasuk ahlul bait, Khadijah termasuk ahlul bait, meskipun bukan termasuk Bani Hashim. Mohon maaf, seandainya di sana ada istri Nabi yang bukan termasuk Bani Hashim, misalnya Safiyah, maka dia bukan termasuk Bani Hashim. Aisyah juga demikiannya. Aisyah kemudian Hafsah bukan termasuk Bani Hashim. Khadijah juga demikian. Dan setiap muslim dan juga muslimah yang termasuk Bani Hashim ini termasuk ahlul bait. Contoh misalnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bapaknya adalah siapa? Abbas. Abbas ini saudara dari Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Berarti dia termasuk keturunan Bani Hashim. Abbasnya termasuk ahlul bait, anaknya Abdullah juga termasuk ahlul bait karena dia termasuk Bani Hashim. Ucapan kita muslim dan juga muslimah, kalau dia termasuk Bani Hashim tapi bukan muslim, ahlul bait bukan. Makanya Abu Lahab bukan termasuk ahlul bait. Abu Talib bukan termasuk ahlul bait karena bukan seorang muslim. Yang termasuk ahlul bait adalah yang muslim dan dia termasuk Bani Hashim. Taib. Ini menunjukkan kecintaan kita terhadap siapa? Ahlul bait. Kita mendoakan mereka. Di dalam sholat kita, ya minimal dalam sehari itu kita 5 kali mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita memang membaca salawat Ibrahimiyah, ketika kita mendoakan menunjukkan apa? Kecintaan kita kepada ahlul bait. Buktinya kita mendoakan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya membaca salawat atas Nabi SAW ini adalah termasuk
rukun. Ada yang mengatakan ini adalah termasuk rukun, dan ada di antara mereka yang mengatakan ini termasuk kewajiban. Ya. Ya, sedikit lagi. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu at-tahiyatu ay jami'ut tahiyati lillahi ta'ala istihqaqan wa mulkan. Ini maksud dengan tahiyat adalah seluruh pengagungan adalah milik Allah, dialah yang berhak dan dialah yang memiliki. Wassalawat, yang dimaksud dengan salawat adalah ad-da'awat, yaitu doa-doa. Wat tayyibat, yang dimaksud dengan tayyibat adalah al-a'malu salihah, amal-amal yang saleh. Fahuwa subhanahu yuhayya wa la yusallamu alaihi lianna salama du'aun. Maka Allah SWT dialah yang diagungkan, dan tidak boleh kita mengucapkan salam kepada Allah karena salam ini adalah doa. Tidak boleh mengatakan assalamualaikum ya Allah, tidak boleh. Karena yang namanya salam ini adalah apa? Adalah doa. Keselamatan itu berasal dari Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah yang memberikan keselamatan dan darimulah keselamatan. Berarti Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, bukan kita mengucapkan salam kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah, karena sesungguhnya Allah dialah assalam. Jadi yang kita katakan at-tahiyatu lillah. Jadi dulu sebagian sahabat ada yang membaca dalam salatnya assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian mengajarkan kepada mereka at-tahiyatu lillah. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah sampai di situ dulu pelajaran tentang al-adabul masyi ila as-salah. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Untuk yang pertama, tentang masalah isti'adzah, apakah dibaca di rakaat yang pertama saja atau dibaca pada setiap rakaat? Ada khilaf memang di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Dan perbedaannya sebabnya adalah apakah bacaan di dalam sholat ini dianggap satu kesatuan. Rakaat yang pertama kita membaca Al-Quran, dan rakaat kedua kita juga membaca Al-Quran. Apakah ini adalah satu bacaan atau dia berbeda-beda? Kalau menganggap itu adalah satu kesatuan, berarti dari awal saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca Al-Fatihah. Rakaat yang setelahnya tidak perlu karena sudah membaca isti'adzah pada rakaat yang pertama. Ada yang mengatakan tidak. Jadi masing-masing ini adalah bacaan, sehingga masing-masing rakaat disunahkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dua-duanya mengatakan isti'adzah itu tidak wajib. Ya, baik pendapat yang pertama maupun yang kedua mengatakan isti'adzah itu tidak wajib. Dan seandainya orang hanya membaca isti'adzah saja di awal, maka sholatnya tidak
batal. Bahkan seandainya di awal dia tidak baca isti'adzah pun sholatnya tidak batal. Wallahu alam, kalau yang anak kuatkan sendiri, isti'adzah hanya dibaca di awal saja. Nah, kemudian yang kedua tentang duduk ya, lebih ringan. Maksudnya adalah sampai tasyahud, ya, sampai tasyahud tanpa membaca salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun rakaat yang terakhir maka ditambah dengan salawat. Nah, kemudian yang ketiga tentang masalah duduk tadi sudah kita sampaikan atau pernah kita sampaikan bahwasanya yang lebih kuat bahwa untuk sholat yang 2 rakaat seperti sholat subuh ataupun sholat sunnah yang 2 rakaat, maka duduknya sunnahnya adalah duduk iftirash. Sunnahnya adalah duduk iftirash, yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Ini sunnahnya. Iya, dan ada khilaf, masalahnya juga ada khilaf. Ada yang mengatakan duduk tawarruk. Taib. Orang yang mengatakan sunnahnya duduk iftirash, mereka tidak kemudian mengatakan orang yang duduk tawarruk ini batal, tidak. Ya, salatnya tetap sah. Perbedaan di sini adalah mana yang afdal, mana yang lebih besar pahalanya. Ketika salatnya 2 rakaat seperti itu iftirash atau tawarruk. Dan yang lebih kuat wallahu alam duduknya adalah duduk iftirash. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan lain? Ya. 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 Maksudnya apakah ketika Jumatan, ketika khatib mengangkat tangan, kita juga mengangkat tangan seperti ini? Itu yang antum tanyakan? Ya. Apakah itu diperlukan hanya untuk khatib yang lebih doa atau juga untuk doa sendiri juga? Oh, ketika kita sendiri berdoa, apakah boleh kita seperti ini? Ya. Kalau kita melihat hadis-hadisnya tadi, bukan khusus khatib ya. Bukan khusus khatib. Artinya seandainya salah seorang di antara kita ingin berdoa, ya, ketika dia di jalan misalnya, sedang berjalan, dia ingin berdoa kepada Allah sambil berjalan, ya, kemudian dia mengisyaratkan seperti ini, berarti dia sedang berdoa, enggak masalah. Itu bukan khusus orang yang sedang khatib. Nah, mungkin antum sering ketika antum ke Saudi, ada seorang orang Saudi yang tiba-tiba dia seperti ini, itu sedang berdoa, Pak. Ya, dia sedang berdoa. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Iya. 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 Ketika khatib berdoa, maka kita mengaminkan, tapi tidak mengeraskan suara. Ya, kita mengaminkan tetapi tidak mengeraskan suara. Dan tidak perlu kita mengangkat tangan. Ya, kita mengaminkan saja tanpa kita mengeraskan suara dan tanpa kita mengangkat tangan. Kemudian tentang qobliyah Jumat, apakah di sana ada qobliyah Jumat, yaitu seseorang melakukan 2 rakaat sebelum dia mendengarkan khatib berkhutbah? Pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam, tidak ada di sana dalil yang sahih, yang jelas, yang bisa dijadikan pegangan tentang disyariatkannya
2 rakaat sebelum Jumat. Yang ada adalah ba'diyah. Yang ada adalah ba'diyah. Adapun qabliyah maka tidak ada di sana dalilnya. Adapun hadis yang dibawakan baina al-adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat. Di antara 2 adzan itu ada salat. Maka yang dimaksud dengan 2 adzan di sini adalah adzan dan juga iqamah. Bukan 2 adzan sebelum Jumatan. Bukan 2 adzan sebelum Jumatan, tapi yang dimaksud dengan 2 adzan di sini adalah adzan dan juga iqamah. Jadi adzan dan iqamah nama lainnya adalah 2 adzan. Ini orang Arab terkadang menamakan sesuatu dengan yang menyerupainya. Contoh misalnya Hasan dan Husain, mereka mengatakan Al-Hasanaini, 2 Hasan. Padahal satunya namanya siapa? Husain, tapi dinamakan Al-Hasanaini karena ini saudaranya. Dan namanya hampir sama, Hasan dan Husain, sehingga dikatakan Hasanaini. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, mereka mengatakan Al-Qamaraini, 2 qamar. Padahal satunya adalah syams, satunya adalah matahari, tapi dinamakan 2 qamar, yaitu 2 bulan. Karena ini berdekatan, matahari dan bulan sebagai cahaya berada di atas, sehingga mereka menamakan 2 qamar. Sama, adzanaini maksudnya adalah adzan dan juga apa? Iqamah, bukan 2 adzan. Dan kita tahu bahwasanya 2 adzan sebelum Jumatan ini baru ada di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, tidak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu taala alam, sebelum Jumatan itu tidak ada istilah qabliyah, tapi yang ada adalah salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah ini adalah salat sunnah yang mutlak. Seseorang datang ke masjid, kemudian dia melakukan salat semampunya, tidak dibatasi dengan 2 rakaat atau 4 rakaat, sampai datang khatib naik mimbar. Kalau misalnya adzan jam 11:04, dia datang jam setengah 11, dia sholat sampai datang khatib, mungkin dia sholat sampai 10 rakaat, bisa sampai 16 rakaat, bisa 20 rakaat. Ini dinamakan dengan sholat sunnah apa? Mutlaqah. Ada hadisnya yang demikian. Tidak dinamakan dengan sholat sunnah qabliyah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu